very simple. We're making deals and people are paying tariffs. Countries are paying tariffs. I'm telling you, these countries are calling us up. Kiss. 族是吓不倒、压不垮的。害的是各国人民的共同利益。 Dunia saat ini sedang berharap agar dialog dan diplomasi bisa kembali menjadi solusi utama di tengah ancaman ekonomi yang terus berlangsung antara dua raksasa ekonomi dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menabuh genderang perang dagang yang memicu gejolak ekonomi dunia. Dengan penetapan tarif impor tinggi terhadap banyak negara yang dibuat kebakaran jenggot setelah Trump mengumumkan rencana kebijakan tarif resiprokal. Tapi ada satu negara yang justru berani adu pukul dengan negara ekonomi paling besar ini. Siapa lagi kalau bukan China, kekuatan ekonomi dunia lain selain Amerika Serikat. Beda dengan kebanyakan negara lain yang memilih untuk bernego dengan Amerika Serikat, negeri tirai bambu ini justru memilih balas kebijakan tarif resiprokal itu secara bertahap. Presiden China Xi Jinping menaikkan tarif impor untuk produk yang berasal dari Amerika Serikat dan secara terang-terangan berkata kalau mereka tak gentar dengan intimidasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang mulanya memasang tarif impor negeri China sebesar 34% terus menaikkan angka hingga tarif mencapai 245%. Tak hanya itu, Amerika juga mengecualikan China dalam penurunan serta penangguhan pemberlakuan tarif. Tak tinggal diam, Beijing pun menaikkan tarif atas impor Amerika menjadi 125% dan meluncurkan sederet kebijakan balasan lain. Dunia dibuat bergejolak dengan memanasnya bara konflik kedua kutub ekonomi besar itu. Lalu mengapa China berani melawan tarif Trump dan apa saja strategi yang mereka persiapkan untuk membuat rivalnya itu ketakutan? Jadi gini ceritanya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang memanas sudah terjadi saat periode pertama Presiden Donald Trump menjabat. Pada masa itu, Trump mengenakan tarif signifikan terhadap barang dari China. Saat itu, China menanggapi dengan tarif balasan atas produk Amerika Serikat. Pada Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan tarif timbal balik khusus China. Trump awalnya menetapkan tarif 34% sebagai balasan. Beijing pun menaikkan tarif yang sama, 34% untuk barang dari Amerika. Merespon langkah China, Trump menambah tarif impor China sebesar 50% sehingga totalnya menjadi 104. Karena awal jabatannya ia sudah menetapkan tarif sebesar 20%. China pun menolak tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan kembali membalas langkah Trump dengan menaikkan tarif menjadi 84%. Tak hanya itu, China juga melarang 11 perusahaan Amerika untuk beroperasi di wilayahnya, lalu menambah 16 perusahaan ke dalam pengawasan ekspor. China juga menaikkan impor terhadap produk pertanian Amerika Serikat dan membatasi ekspor mineral penting yang digunakan dalam industri teknologi tinggi. Langkah ini juga disertai dengan gugatan yang dilayangkan China ke WTO dengan tuduhan kebijakan tarif timbal balik Trump melanggar peraturan perdagangan internasional. Menanggapi respon China yang dinilai Trump tak menunjukkan rasa hormat, pada 10 April 2025, Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor China hingga 145%. Sehari kemudian, China pun kembali menaikkan tarif pada Amerika Serikat menjadi 125%. Dalam pengumuman kebijakan tersebut, Beijing menyatakan tidak ada lagi pasar untuk barang dari Amerika di China dengan tarif saat ini dan akan mengabaikan jika Amerika kembali menaikkan tarif dalam pernyataan yang dirilis di Gedung Putih. Amerika pun bakal menaikkan tarif terhadap impor China menjadi 245% karena merupakan akibat dari tindakan balasan Beijing. Merespon itu, China menegaskan tidak menginginkan perang dagang, namun tidak takut untuk melawan Amerika Serikat. Trump menggigit lidahnya sendiri.
China enggan bernegosiasi karena merasa negaranya dibully. Amerika melakukan pelanggaran serius terhadap hak setiap negara untuk berdagang yang merupakan pelanggaran berat terhadap aturan yang telah dibuat oleh WTO. Dan sekarang Trump meminta China agar mau bernegosiasi dengan mereka, terutama pada tarif barang-barang elektronik, karena sebagian besar barang elektronik Amerika Serikat diproduksi di China. Bukan cuma elektronik, Amerika juga banyak bergantung pada China di sektor ekonomi yang lain. Bahkan Presiden China bilang salah besar jika negara lain menganggap China adalah sebuah kolam. China adalah sebuah samudra, maka perekonomian China akan mempengaruhi perekonomian dunia. Audio Jungle.